Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Bapak Ibu di mana saja Bapak Ibu berada? Semoga Bapak Ibu semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Nah, Bapak Ibu berjumpa kembali pada channel YouTube Desti Hidayat. Untuk informasi yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini dikutip dari laman jpnn.com, yaitu tentang istimewa ratusan honorer K2 resmi mengantongi NIP CPNS 2024. Nah, Bapak Ibu, bagaimana info lengkapnya? Bapak Ibu dapat menyimak video ini hingga selesai. Namun sebelum kita ke info lengkapnya, ada baiknya Bapak Ibu terlebih dahulu klik tombol subscribe dan juga nyalakan tombol loncengnya agar Bapak Ibu tidak ketinggalan info-info berikutnya. Baik Bapak Ibu, mari kita ke info lengkapnya. Nah, Bapak Ibu, berita ini datang dari Provinsi Jayapura. Sebanyak 256 tenaga honorer K2 yang sebelumnya mengabdi di Provinsi Papua telah resmi berstatus menjadi CPNS. Para honorer K2 Provinsi Papua itu diangkat menjadi CPNS 2024 setelah dialihkan menjadi pegawai di Provinsi Papua Tengah sebagai provinsi baru hasil pemekaran. Diketahui, pengisian formasi pegawai di provinsi-provinsi baru hasil pemekaran Provinsi Papua, salah satunya Provinsi Papua Tengah, bersifat khusus berbeda dengan daerah lainnya di Indonesia. Nah, afirmasi khusus ini diberikan kepada orang asli Papua atau OAP, antara lain terkait persyaratan batas usia maksimal untuk bisa diangkat menjadi CPNS. Afirmasi rekrutmen CPNS tersebut tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang pembentukan Provinsi Papua Tengah. Pasal 21 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 pada ayat 1 menyatakan ketentuan mengenai penataan aparatur sipil negara di Provinsi Papua Tengah diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang aparatur negara dengan ketentuan khusus sebagai bentuk afirmasi. Kemudian selanjutnya ayat 2 menyatakan pengisian aparatur sipil negara di Provinsi Papua Tengah untuk pertama kalinya dapat dilakukan dengan penerimaan poin A calon pegawai negeri sipil OAP yang berusia paling tinggi 48 tahun. Pada poin B, pegawai honorer OAP yang terdaftar kategori 2 di BKN menjadi calon pegawai negeri sipil yang berusia paling tinggi 50 tahun. Kemudian untuk poin C, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Pejabat Gubernur Papua Tengah Ripka Haluk mengatakan pihaknya telah memberikan arahan mengenai pentingnya adaptasi dengan lingkungan kerja kepada para CPNS yang sebelumnya merupakan honorer K2 di Pemprov Papua itu. Pada hari Rabu tanggal 22 Mei kami telah menerima kedatangan ASN THK2 dari Pemprov Papua, katanya di Jayapura pada Jumat 24 Mei. Ripka menjelaskan CPNS ex honorer K2 Provinsi Papua yang masuk ke Provinsi Papua Tengah sebanyak 260 orang. Namun setelah dilakukan pendataan, terdapat 1 orang meninggal dunia dan 3 orang lainnya tidak melengkapi berkas. Dari laporan BKPSDM diperkirakan lebih dari 90% orang telah melaporkan kedatangannya pasca dilakukan pemanggilan. Ini seluruhnya telah disebar ke dinas-dinas sesuai dengan kemampuan masing-masing, kata Ripka. Dia menjelaskan pihaknya berharap agar pengalaman semasa bertugas sebagai honorer dengan masa pengabdian yang panjang di Provinsi Papua bisa diterapkan di Provinsi Papua Tengah. Kemudian Ripka berpesan agar semua CPNS baru bisa bekerja sama dengan pegawai ASN maupun staf yang telah terlebih dahulu bertugas di Pemprov Papua Tengah. Harapan saya segera adaptasi dan percaya dengan pengalaman yang dimiliki sehingga bakal menjadi tenaga baru bagi seluruh ASN yang ada di sini, katanya.
Sementara itu, Kepala BKPSD Papua Tengah Roland James mengatakan, berdasarkan Surat Menteri Pemberdayaan Negara dan Reformasi Birokrasi nomor B/M-1/SM.00/2023, hal pengalihan dari Provinsi Papua ke daerah Papua Tengah dilakukan pengusulan sebanyak 260 orang ex-THK 2 Provinsi Papua tahap 1 menjadi PNS. Jadi pengalihan ex-THK 2 Provinsi Papua menjadi PNS di Papua Tengah tahap 1 adalah sebanyak 260 orang telah berproses menjadi ASN. Perinciannya, 256 orang ex-honorer K2 telah mendapatkan NIP CPNS dari BKN. Sedangkan 4 orang tidak memenuhi syarat, 1 orang meninggal dunia, dan 3 orang tidak melengkapi berkas. Nah, Bapak Ibu, itu dia tadi informasi yang dapat saya sampaikan. Selamat kepada para OAP yang telah mendapatkan NIP CPNS dan berpindah tugas dari Provinsi Papua menuju Provinsi Papua Tengah. Nah, Bapak Ibu, demikian informasi kali ini. Semoga informasi ini menambah wawasan, bermanfaat, dan juga dapat membantu Bapak Ibu semua. Jangan lupa Bapak Ibu untuk share video ini, berikan like pada video ini, klik tombol subscribe dan juga nyalakan tombol loncengnya agar Bapak Ibu tidak ketinggalan info-info berikutnya. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.